Weusar rato raibot, binan rato raibot, tos rato raibot, betis rato raibot, tinabe bobot, tinabe raibot, nonyak sasia, nonyak setanen, ratuan cai tamane. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu karena pada kesempatan pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di sini untuk mengikuti acara kunjungan Ibu Tim Penggerak PKK dari Kabupaten Malaka bersama jajarannya di wilayah desa kami ini. Untuk itu kami mohon ya Tuhan, bimbinglah, tuntunlah dan sertailah kami selalu agar kegiatan kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Semua harapan dan doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa lewat Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa yang sejahtera dengan PKK, hayatilah dan selamatkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, mahurkan gandang sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya. dengan Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua Penggerak PKK Kabupaten bersama seluruh pengurus PKK Kabupaten di tempat ini pada hari ini. Dan saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka. Dan saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Ibu Sekretaris bersama seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka yang sama saya hormati. Kepala Desa Bebulu Selatan, para ketua bidang, ada 1 dan 2, Ibu Asnain Sabaumai, Remah Hotumai, aman ketua Nabi Wakil, ya itakan leher bawah ini. Pidato sia, Pisek mau siang pertahanan sia, Pak Kapus dan jajaran, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bebulu Selatan bersama seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Desa Bebulu Selatan yang sama saya hormati, Ketua BPD, nonekan anggota sia, pengelola PAUD, tutor PAUD, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan bermartabat ini yang sama saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi untuk kita sekalian. Pada tempat pertama saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena atas perkenannya kita semua boleh hadir di tempat ini dalam rangka kunjungan Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua bersama seluruh pengurus di Penggerak PKK Kabupaten Malaka di Desa Bulu Selatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami laporkan kepada Ibu Ketua dan Ibu Wakil bahwa desa ini pemekaran dari Desa Babulu. Dulu Babulu Tuan Bot luas sekali. Setelah dibekar pada tahun 93, beliau desa yang kedua sampai dengan hari ini. Beliau ini sudah periode yang ketiga Ibu Ketua dan Ibu Wakil.
wilayah ini. Terus posyandu ada 6, permanen semua. 1 pustu. Sekolah ada 3, SD ada 3, ada Betahu, ada Helibaut dengan Bauket. Satu sendiri. Tadi sesuai perintis. Kalau potensinya sebagai saya melapor ke betul perdana di Beriang. Di sini lebih dominan itu tanaman keras. Dan momentum topik sekali sendiri. Lebih banyak didominasi oleh peneliti dan tanaman tangan. Jagung sedikit, lalu ternak, potensi daerah ketinggian. Terus ini kendalanya masalah itu masalah air. Penyitaan yang 2 lara, tahu harus ada informasi ketinggian yang paling relatif transmigrasi air kan dengan 2 lara. Sementara instalasi di jalan publik sudah tidak ada arus pengembangan masih kurang di kerajaan air minum itu yang banget. Dia atau batu dia basoring karu dia batuan aja. Tapi itu tidak lalu membuat mengurangi semangat dan tekad daripada Ibu Ketua, Ibu Wakil bersama seluruh pengurus dari Kabupaten hari untuk bisa datang sampai di tempatnya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Pasal 5 Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih bodik penjemputan si Bapak no Mama Sia, Poinoro Mama Ketua, no Mama Wakil, no pengurus si Hoto si Kabupaten, mai atu lihat kita, mai rateke kita, mai mengunjungi itu hane. Bodik kegiatan PKK, no program wa inbot matuir no tuir tani PKK. Nanti orsida halo supaya terona di dia si Mama Ketua, Ibu Ketua. Kalau dia tertiambu ida ruang bodik kita penegasan terkait no program korupsi Kabupaten sementara kita mau galakan. Mudah-mudahan terona di dia kita boleh halau dia fatina untuk bisa mendukung semua program kegiatan yang ada di Kabupaten Melaka secara umum dan khususnya untuk mendukung kegiatan dan program dan kegiatan dari PKK itu sendiri. Jadi mungkin dia pun di rumah Mas Nedi, mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan dari awal kunjungan ini dan hingga penghujung acara nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita patut bersyukur karena hari yang berahmat bagi masyarakat Boglu Selatan, karena hari ini kita mendapat kunjungan perdana di desa. Kami sangat berterima kasih kepada Mama Ketua dan Mama Wakil bersama Mama Sek. Dan saya tidak memperpanjangkan kata, saya langsung masuk pada laporan. Kegiatan di desa pokja pertama itu gotong royong yang berjalan selama ini kami sama-sama kerja kapela stasi yang kami bagi-bagi, Babulu dapat bagian, kami di sini juga dapat bagian. Dan pokja 2 yang kami jalankan pendidikan dan keterampilan itu PAUD, 1 PAUD Sinar Harapan. Ada 20 siswa, laki-laki 14, perempuan 6. Pangan dan sandang, pangan yang kami jalankan selama ini, pasca panen, baking keripik ubi, minyak rematik, dan cake labu kuning. Yang ada ini cake labu kuning. Dan sandang yang kami kegiatan selama ini tenun ikat, anyam-anyaman, dan kami juga tidak lupa
rumput dari kebun. Karena kebun juga kami mendukung bapak-bapak untuk memenuhi kebutuhan seperti sayur. Dan pokja keempat, kesehatan. Ada 6 posyandu dan jumlah bayi balita 117. Data stunting di 6 posyandu pada bulan Januari ada 50 anak yang terdiri dari laki-laki 30, perempuan 20. Gizi kurang ada 13, laki-laki 8, perempuan 5. Gizi buruk ada 7, laki-laki 6, perempuan 1. Ibu hamil 7 orang. Bulan Februari jumlah stunting 49 menurun, laki-laki 30, perempuan 19. Gizi kurang 15, laki-laki 8, perempuan 7. Gizi buruk tidak ada. Sudah hilang. Karena penyuluhan terus, mama-mama juga rajin kasih makan anak, jadi gizi buruk sudah tidak ada pada bulan Februari, tapi bulan Maret belum diinput semua karena posyandunya belum habis. Mungkin ini saja laporan saya. Sekian dan terima kasih. Bersama pengurus yang sama saya hormati. Yang saya hormati pula Bapak Camat Kobalima, Ketua Tim Penggerak PKK Kobalima tingkat kecamatan, Bapak Desa bersama aparat desanya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang sama saya hormati, Kepala Puskesmas bersama staf yang hadir yang sama saya hormati, Ina Noa Masya, Ukun Sia Datosia, Makhal Ketmeter Noa Ketek, singkatnya hadirin yang saya banggakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kita diberi kesempatan, kita diberi waktu, kita diberi kesehatan yang prima, sehingga amin belati dalam makohin kita dan sahola Hosi Boas sama Bobul Selatan. Jadi ini Bobul Selatan hak mai makisin dua gene. Hak mai pertama di kelompok ada di kelompok di atas body kegiatan koperasi. Ya, jadi ini sebenarnya kebanggaan saya juga karena Desa Bobulu Selatan bele melak koperasi ida maklao di dia ini akan anggota koperasi mos taat untuk membayar dia punya kewajiban sehingga tidak ada namanya kredit macet. Ya, jadi luar biasa. Ini kebanggaan saya pertama kali saya datang di Bobulu Selatan, itu yang membuat saya tertarik dengan masyarakat desa ini. Luar biasa. Ada komitmen yang tinggi. Ya, kita moe malu penit hal koperasinya dia. Kita moe kalau kita labayan itu kan pinjaman. Kita moe kalau kita susah anggota rumah saya. Nun ya kan? Iya. Ya, jadi saya bersyukur. Ini satu hal yang luar biasa karena di tempat lain saya belum lihat seperti itu. Mungkin di daerah Dapil 3 ada juga katanya bidang koperasi, tapi ini di daerah Kobalima ada satu koperasi yang luar biasa. Ini bisa membantu warga untuk meningkatkan ekonominya. Ya. Nah, di lain sisi saya di sini berdiri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Kami bersama-sama dari Kabupaten. Bapak Camat luar biasa selalu mendampingi kami di setiap kunjungan desa. Ini kami datang untuk menyampaikan banyak hal, menyampaikan hal-hal yang penting yang menjadi program PKK, baik yang kita bersinergi dengan provinsi maupun program PKK yang ada di Kabupaten Malaka. Ini kunjungan desa kami yang kesekian kali, mungkin sudah 40-an desa yang kami datangi, termasuk di sini adalah Bobulu Selatan. Pada kunjungan saya waktu lalu saya melihat banyak kerajinan tangan dan ini saya lihat lagi masih ada. Cuman kain tenunnya saya lihat tinggal 2 saja sekarang. Ya, berarti ini kegiatan menenunnya menjadi berkurang. Ya, mungkin ada banyak hal yang menjadi penyebab. Jadi program PKK Itat Satu Malu Nebodik
sebenarnya lebih banyak kepada ibu-ibu. Bapak adalah sebagai tulang punggung keluarga, ibu di rumah itu adalah sebagai kunci, key person, sebagai kunci di dalam keberhasilan keluarga. Jadi kalau mama nih kan laran nelua, nih laran nekuer, nih kan laran lamoras, pasti nih aterian di dia bodik kumakain. Jadi kita dari PKK datang untuk menghimbau, memotivasi supaya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bersama seluruh anggotanya, pengurus, menggerakkan masyarakat untuk melakukan beberapa hal. Utamanya adalah untuk penanganan stunting. Stunting ini naksa. Stunting ini kondisi kesehatan yang sudah kronis ya, akibat gizi lewarik dia. Gizi kurang, gizi buruk. Nalo lewarik sia ketika mereka berumur sampai dengan 8 tahun, ini sih kan ukuran tingginya tidak normal, tidak seperti anak-anak yang normal. Stunting ini bukan hanya berpengaruh pada tinggi badan, tetapi lebih itu berpengaruh pada kekuatan, kecerdasannya. Ya, jadi kenapa kita harus memerangi stunting ini? Karena stunting ini membahayakan generasi kita. Ya. Lawari kita sih kalau siap labele bersaing lawarik seluk si rai seluk kan kita kan kekutak kita sih latoo ya. Iya rai kota bot siap bele nalo robot ya. Siap bele nase ralo mobil listrik, bikin sepeda motor dari tenaga surya. Itak sih labele tas sih latoo. Karena apa? Kecerdasannya jauh di bawah anak-anak yang lain yang normal ya. Tetapi kita bersyukur tadi laporan mama desa, mama tim penggerak PKK desa, ini sudah banyak kemajuan ya. Stunting yang tadinya berapa mama di bulan Januari 50, di Februari setelah dicatat 49, tinggal 49. Gizi buruk yang tadinya 7 sekarang sudah menjadi gizi kurang atau gizi baik. Nah ini kita bersyukur. Nah itu motivasi liman ibu-ibu sia. Kan sia nalikuon, sia no dinahan hahak mak diak, hahak mak bergizi, sehingga yang tadi gizi buruk gizinya sudah terkoreksi menjadi gizi baik. Nah ini kita bersyukur. Kan ketika gizinya baik, maka stuntingnya bele lakon osi itu kan lainnya. Jadi kami datang, ini juga kita membawa sedikit pelatihan pengolahan makanan tambahan untuk bayi, makanan pendamping ASI yang berbahan kelor. Ya, jadi dari provinsi kita diberi penegasan untuk menanam kelor di setiap rumah tangga. Kelornya marungga, modo maut. Nah ya, modo itu nih sangat modo maut. Sama mana sakai? Iya. Jadi marungga ini kan nilai gizi sangat bagus. Ya. Hari Sabtu saya kumpulkan ibu-ibu desa di Betun. No ibu desa itu nak mama. Ami warga, misi nak masa ami lawan harus modo maut deh. Tidak apa-apa, diolah jadi bermacam-macam makanan. Teh ino nakwen rumah kah, tahu batardaan kah, tahu babubur kah sesoro kah. Mana isiratan ini bergizi sekali. Kita hola 1 genggam, kita masak di sup atau di bubur, ini akan nilai gizi sama dengan 7 gelas susu. Itu sudah diuji di laboratorium, ya, bukan ameh keslos deh, tetapi sudah dikirim ke ITB, Institut Teknologi Bandung, ITB ya, dan itu sudah diuji bahwa dia punya nilai gizi sangat tinggi, kalsiumnya sangat tinggi. Jadi lawari konsi maksura loron sirap modo mautnya tidak usah banyak-banyak. Hola di ITD tahu tambah bubur kah, tahu tambah nekan sayur kah, tahu tambah nekan naanwen dari sapi kah, dari ayam kah, itu akan memberikan nilai gizi yang sangat tinggi ya, sehingga ini menjadi makanan pokok yang harus kita makan setiap hari.
kalau body kita matas mos, kelornya sangat bagus, ya. Makna darah tinggi, makna gula, ya. Ini kita konsumsi kelor setiap hari. Halo anu hemu teh. Jadi kita hemu hola satu satu jumput ya, satu biji tidak. Tabawe manas, kelor sih hemu. Nanti coba rasakan. Itu horona iteknesia jadi ringan. Pas makoina itu horon pamakaas, rasa berat, dia akan jadi ringan. Atau kalau yang kolesterolnya tinggi, belum dapat obat dari bapak kepala puskesmas atau petugas, ambil saja 2 biji. Ini kan musan, kelor ini kan musan maktupian, itah nata, ulfon horan ban yang moru. Tapi itah nata terus tahu nanti akan muncul rasa manis, ya. Nah itu kemudian baru minum dengan air. Sebentar lagi tidak sampai 5 menit kita sudah rasa lebih enak. Kalau mau coba silakan. Ya. Jadi itu manfaat kelor itu sangat penting. Jadi kami diinstruksikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi untuk kampanye kelor di setiap desa dimanapun kita berkunjung. Di PAUD, di Posyandu, di desa. Jadi itu kita kampanyekan kelor. Di sini saya belum lihat ada tanaman kelor di sekitar sini. Ya, tapi di seberang saya lihat ada. Ya, ada di belakang. Oh baik. Ya, jadi nanti di kantor desa harus ada juga. Di ibu desa pun rumah harus ada juga. Pengurus PKK punya rumah harus ada juga. Baru kita bisa pergi omong ke warga yang lain. Nanti harus ada mam desa baru katak Ferry sini mana ai opla nono. Oke, no. Ya, supaya tidak begitu. Ya. Jadi itu. Kemudian khusus untuk kegiatan PKK, jadi selain kita penanganan stunting, salah satunya dengan konsumsi kelor, kami minta kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Sudah punya pokja-pokja, Mama? Sudah, pokja 1, 2, 3, 4. Kegiatannya tadi sudah dilaporkan. Saya sarankan, Mama, ini pokja 1 tidak hanya bantu membuat gereja. Mama datang, Pak melayat orang meninggal, itu sudah kegiatan Pokja 1. Mama datang untuk ikut kegiatan Rosario di kelompok, itu sudah kegiatan Pokja 1. Mama datang untuk mengikuti kegiatan arisan di dusun, itu sudah kegiatan Pokja 1. Ya, jadi dicatat semua itu supaya itu kita laporkan dalam bentuk laporan kegiatan. Ya, nah Pokja 2 ini adalah salah satunya pendidikan PAUD. Nah, selain pendidikan PAUD, Pokja Donit halsa. Mama tuun ba dusun-dusun sia, Mama tuun ba Posyandu. Pokja 2-nya memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan tentang lawarik sih supaya kita hofeholai kalau sinura. Ya, sekolah lai to otas to olai ronore sinlai feho umkain. Nah, ini sudah tugas daripada Pokja 2. Catat itu, ya. Kemudian Pokja 3 ini saya lihat banyak ada olahan makanan, ada keripik, ada cake labu, ya. Ini sudah bagus, ya. Berarti kita mau memanfaatkan pangan lokal, kita kemudian mengolah menjadi makanan lain yang rasanya lebih enak. Kalau buah labune itu tein terus tahu batar daan kah, tahu bahala bamodok itu bosan. Tapi mama naruh seluk bentuk lain. Nah, loba puding kan, nah loba cake kan, jadi papa sih osito osmai, mama tahu kopi dia no cake labu. Ini yang senang toh. Jadi mai biar tak mas, tapi tan mama siap tian teh, tian kopi no cake labu, no keripik pisang, no pisang goreng mak rasanya enak ya. Ini pengolahan makanan. Jadi bapak mus yang senang, awan si saun ini dari si kalau nih bapak ostente. Dan pasti mai mama siapa hati mak enak, ya. Nah, jadi begitu. Kita bersyukur kan rai itak nih taman sesama Morris. Oh dapat taman kalau rai ini weleno, tapi saya lihat hijau semua. Ini luar biasa, ya. Artinya Tuhan itu sangat baik untuk kita di Rai Malaka. Udah Sasamos Morris, Taman Sasamos Morris. Jadi kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Meskipun musim kemarau kita kesulitan air, tetapi di musim hujan kita ada air cukup. Ya. Menumbuhkan segala macam tumbuhan. Ya. Fehukno, kudino, batarno, sukairno, mente lagi apalagi yang bernilai ekonomis tinggi, ya. Kemiri itu juga bernilai ekonomis tinggi dan
saya yakin ini pasti bapak-bapak mama-mama di sini rajin bertani semua. Jadi sepanjang jalan oin hapere tanaman mente wain los. Luar biasa, ya. Ini modal untuk hidup sejahtera. Ya, taman mente, taman aisin, selanjutnya kita tinggal petik hasil. Jadi pelihara baik-baik supaya dia tidak cepat mati. Itu kita bersyukur. Kita lanjut ke Pokja 4. Pokja 4 nih dia nanti sebentar mama-mama akan menjelaskan lebih lanjut yang ketua-ketua Pokja 1, 2, 3, 4 dari kabupaten. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Pokja 4-nya tentang hidup sehat. Hidup sehat ini hal-hal sederhana. Hanorin fawari konservasi liman. Sebelum makan, ya, sebelum tidur cuci kaki, hari sesawan, lerai kristenik, sikat gigi 2 kali sehari, ya. Kemudian belajar anak-anak untuk buang air besar, buang air kecil di WC. Ya, saya harap kita semua sudah punya WC di sini. Ya, jadi kita stop buang air besar sembarangan. Jadi itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut kepada masing-masing Pokja. Ya, jadi kami datang, kami hanya mengkampanyekan, ya, tentang bagaimana halal umakai ini kan. Ya, jadi Bapak Sia Oinorne hadir cukup banyak dibandingkan mama-mama ini saya lihat ya. Ya, jadi bapak-bapak dukung mama dong. Lebih hal Felix silaran moras. Nah, dan kalau Felix silaran moras, kosi ketos wae no kopi lah no. Kami lah dukung Felix ya mesin nerea. Jadi lebih hal silaran moras. Kan kalau mama laran moras ini itu mukain larne ita kacau tuh. Lawari semai nusuhak leno haktan mama diam di kamar tidak mau keluar. Tidak ada yang masak, tidak ada yang bersih rumah. Bapak-bapak pulang dari kebun, rumah berantakan. Nih orside ita hakaten. Jadi tidak seperti itu. Jadi saya senang, ya. Jadi mama desa punya tugas, bapak desa punya tugas untuk memantau warganya. Ya, terus mama desa saya minta tolong setiap posyandu harus datang. Kasih dukungan untuk kader kesehatan dan untuk petugas kesehatan, ya. Supaya kita bersama-sama memantau kesehatan daripada masyarakat kita. Kalau sudah tidak ada gizi buruk lagi, jangan jadikan ada gizi buruk yang baru, ya. Itu udah caranya tadi. Ya, olah makanan dengan baik, kasih makan anak tepat waktu, ya. Jangan karena mama main HP, ini anak menetek dari pagi sampai sore, mama juga tidak makan, tidak minum air, apa yang didapat anaknya, ya. Nah itu, jadi hal kecil tetapi kadang kita tidak hirau, ya. Jadi anak itu diberi susu pada waktunya, diberi makan padat pada waktunya, ya. Sesawan anak keluar sih saya belum sekolah, siapkan dulu bubur, mungkin dengan sepotong tempe, ya, sedikit telur dadar atau telur rebus, supaya dia lawa sekolah, dia kabu no isin tiang, toh sekolah ban dia bela rona guru terangkan pelajaran, dia bisa dengar baik-baik dan dia bisa mencamkan, ya. Kalau dia kabun mamuk, toh anaban di sosasa. Mama kasih uang 5.000. Yang dia beli apa? Ale-ale. Dia beli biskuit. Nah, nilai gizinya mana? Tapi kalau 5.000 mama beli telur 3 butir misalnya, bikin dadar telur, 1 rumah sumakan, sayurnya adalah tumis kelor. Sudah ada nilai gizinya luar biasa, ya. Jadi mama desa punya tugas berat. Sekarang kita kerja, ya. Turun ke dusun, turun ke posyandu, turun ke PAUD untuk memantau semua kegiatan, ya. Jadi saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya harap kunjungan ini bisa membuat kita lebih dekat. Jadi ada masalah apapun silakan disampaikan. Kalau kami tidak bisa jawab, nanti kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati.